Halo rekan-rekan pendidik, langsung aja ya. Hari ini kita bakal bedah tuntas regulasi terbaru yang, jujur aja, bakal jadi sebuah titik balik buat masa depan pendidikan kita di Indonesia. Yuk kita mulai? Coba deh bayangin bentar, pas kita lagi berdiri di depan kelas, ngadepin anak-anak, sebenarnya apa sih tujuan akhir dari semua keringat dan usaha kita tiap hari? Sosok murid Indonesia yang ideal di zaman sekarang itu, wujud nyatanya kayak gimana sih? Ini bukan sekedar pertanyaan filosofis ya, tapi justru fondasi dari semua hal penting yang bakal kita obrolin hari ini. Nah, buat ngejawab kegelisahan tadi, pemerintah baru aja ngeluarin dua dokumen krusial. Permendikdasmen nomor 10 tahun 2025 soal standar kompetensi lulusan dan nomor 1 tahun 2026 tentang standar proses. Kedengarannya kaku dan tebel banget kan? Tenang aja, tugas saya di sini adalah ngerangkum aturan tebel itu jadi cetak biru yang gampang dipraktikkan dan pastinya bikin kita makin semangat ngajar. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari cetak biru pendidikan baru, terus lanjut ke 8 dimensi lulusan, 3 prinsip pembelajaran, gimana ngebangun pengalaman kelas yang menggembirakan, dan terakhir soal menilai proses belajar. Kita masuk ke bagian pertama, cetak biru pendidikan baru. Biar gampang ngebayangin dua aturan pemerintah ini, coba deh anggap kita lagi ngebangun gedung pencakar langit. Standar kompetensi lulusan itu ibarat desain rendering 3D-nya. Kelihatan megah dan sempurna banget kan? Nah, itu tujuan akhirnya. Terus, standar proses itu ya metode konstruksi harian kita. Ibaratnya itu helm proyek, alat berat, semen, dan bata yang kita susun tiap hari di kelas, biar desain 3D tadi beneran bisa berdiri kokoh. Lanjut ke bagian kedua, 8 dimensi lulusan. Ngomongin soal desain 3D kita tadi, destinasi akhirnya ada di 8 dimensi lulusan ini. Mulai dari keimanan dan ketakwaan, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, sampai komunikasi. Intinya, ini bukan cuma soal ngejar nilai lapor matematika yang tinggi lagi ya, ini soal ngebentuk manusia Indonesia yang benar-benar utuh. Coba perhatiin poin kewargaan. Ini menarik banget. Kelas modern kita sekarang dituntut buat nyetak murid yang akarnya itu nancep kuat di budaya lokal, bangga sama identitasnya, tapi di saat yang sama wawasannya tetap global. Jadi ibaratnya lokal di hati, tapi global dalam pikiran. Satu lagi yang nggak kalah penting, dimensi kesehatan. Keren banget loh melihat kesehatan mental dan kepedulian lingkungan sekarang resmi masuk jadi kriteria kelulusan. Jadi kalau ada murid cerdas banget, tapi mentalnya kewalahan, terus atau cuek sama lingkungan, ya berarti belum sepenuhnya nyampe ke standar ideal ini. Bener-bener holistik kan? Oke, kita masuk ke bagian ketiga, 3 prinsip pembelajaran. Disinilah kita mulai pakai helm proyek kita. Di dalam pasal 3, ada fondasi mutlak yang kita sebut aturan 3. Ini nggak bisa ditawar dalam strategi ngajar kita. Berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kalau salah satu aja bolong, bangunan pemahaman anak-anak bisa runtuh. Yuk kita bedah satu-satu. Pertama, berkesadaran. Maksudnya, murid itu nggak datang ke kelas dengan kepala kosong buat sekedar disuapi materi. Kita harus bikin mereka sadar kenapa sih mereka belajar topik itu. Begitu mereka paham alasan belajarnya, dinamika kelas pasti berubah drastis. Mereka bakal berubah dari sekedar penumpang pasif jadi kopilot yang ikut ngatur arah belajar mereka sendiri. Kedua, bermakna. Nah, ini krusial banget. Pelajaran itu harus berani keluar dari buku teks, teman-teman. Bermakna itu terjadi pas murid tiba-tiba nyeletuk, oh pantesan, jadi rumus ini tuh kepakai ya buat ngitung diskon pas belanja. Pengetahuan itu harus nyambung langsung sama dunia nyata di sekitar mereka. Dan pilar ketiga, menggembirakan. Tapi awas keliru, menggembirakan di sini bukan berarti kelasnya cuma isinya hahaha tanpa arah ya. Ini soal ngasih tantangan yang positif, bikin mereka penasaran, dan dapat rasa puas pas berhasil mecahin masalah. Karena pada dasarnya, belajar itu kan petualangan otak yang seru banget. Masuk ke bagian keempat, pengalaman kelas yang menggembirakan. Wujud nyatanya tuh kayak apa sih? Atmosfer kelas yang ideal sekarang punya syarat wajib. Harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi, dan pastinya inklusif. Semua anak harus merasa aman di kelas. Coba deh kita refleksi sebentar. Kira-kira kelas kita sekarang udah sedinamis ini belum ya? Kalau belum, regulasi ini adalah momentum yang pas banget buat mulai berbenah. Buat nyiptain atmosfer dinamis tadi, peran kita sebagai guru juga harus bergeser. Kita bukan lagi satu-satunya sumber suara yang asik ceramah di depan kelas. Sekarang ada 3 peran aktif baru, ngasih keteladanan lewat sikap mulia, ngelakuin pendampingan ibarat mentor yang peduli, dan ngasih fasilitasi. Artinya kita harus rela ngasih ruang buat murid nyari strategi belajarnya sendiri. Dari sisi murid, mereka juga harus lewatin 3 pengalaman ini. Pertama, memahami materi.
Kedua, mengaplikasi ilmunya ke dunia nyata. Dan yang ketiga, nah ini yang sering kelewat, merefleksi. Murid benar-benar diajak buat ngevaluasi proses belajarnya. Kenapa? Biar kedepannya mereka bisa jadi pembelajar mandiri seumur hidup. Kita sampai di bagian kelima, sekaligus yang terakhir, menilai proses belajar. Di sini nih, ada pergeseran paradigma yang masif banget. Biasanya kan penilaian itu sifatnya dari atas ke bawah ya, dari kepala sekolah ke guru. Tapi sekarang nggak gitu. Penilaian itu jadi tanggung jawab 360 derajat. Kita dinilai sama diri kita sendiri, dinilai sesama rekan guru, sama kepala sekolah, dan yang paling menarik, dinilai langsung sama murid kita sendiri. Betul banget, murid sekarang resmi diberdayakan buat nilai proses belajar di kelas minimal sekali dalam 1 semester. Bisa lewat survei refleksi, catatan, atau obrolan santai. Tujuannya sama sekali bukan buat ngejatuhin kredibilitas guru loh, tapi justru buat ngelatih tanggung jawab mereka dan ngebangun feedback dua arah yang saling menghargai. Semua perubahan sistem penilaian ini diringkas pakai satu kalimat yang indah banget di regulasinya. Tujuannya adalah untuk membangun budaya saling belajar, kerjasama, dan saling mendukung. Guru dapat masukan dari murid, belajar dari rekan guru lain, dan akhirnya satu sekolah bisa tumbuh bareng secara kolaboratif. Keren banget kan semangatnya? Jadi, arah perubahannya udah jelas banget ya. Kita mau nyetak generasi yang utuh lewat kelas yang berkesadaran, bermakna, dan pastinya mengembirakan. Nah, pertanyaannya sekarang, buat Anda, setelah dengerin ini semua, perubahan kecil apa nih yang bakal langsung Anda coba di kelas besok pagi? Terima kasih udah ikut bedah materi ini bareng saya, dan selamat kebangun masa depan pendidikan kita.